Lah ini yang mungkin ya, yang mungkin belum dipahamkan. Rata-rata kan iman tapi nggak jelas imannya ya. Mungkin iman kepada buku, iman kepada Tuhan, iman kepada apa. Namun ureanya bagaimana orang yang beriman ya. Orang beriman itu adalah orang yang dalam ucap, dalam tindak selalu dikaitkan dengan akibat hari akhir. Hari akhir ya hari hidup setelah tidak hidup di muka bumi ini. Hari hidup setelah mati, ada yang mengatakan demikian. Lalu saya akan menyampaikan ya, kita mesti pemahaman, ada pemahaman kepada arwah. Ketika kita hidup di dunia ini, raga kita dalam posisi normalnya, ya, raga kita dalam posisi normalnya. Ngitungo pawelinging kaki, sabdo palon pamono swantara, tapi uluk salam mulya, atur bagya isuka nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Uluk salam saya, di mana ada kata tapi uluk salam mulia. Tapi uluk salam mulia ini adalah merupakan uluk salam kepada sesama hidup, antar manusia, antar tumbuhan. Artinya manusia kepada tumbuhan, lalu manusia kepada binatang, termasuknya manusia kepada hal kegaiban, termasuk kepada zat hidupnya gunung-gunung, zat hidupnya samudra. Ini saya yang mengatakan demikian karena rekam merasa saya dalam menerima petunjuk tersebut adalah asli uluk salam dewa turun kekayangan. Pertama itu adalah tabe uluk salam mulia, itu adalah tambahan, merupakan kesepakatan dari antar para dewa gitu. Jadi intinya saya meyakini kalau tanah Jawa itu adalah Trah Jawoto. Trah Jawoto itu ya tedak turune Sayyid Anwar itu. Kalau yang sana Sayyid Anwas, di sana menurunkan kenabian, di sini menurunkan para dewa, dan lalu empu, dan lalu resi, dan lalu pendeta, wiku, ajar. Nah, ini perlu saya sampaikan, di mana kita itu sering sekali banyak orang yang mempertanyakan, atau setidaknya setiap orang itu ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan apa? Kok ada hidup? Kok saya di muka bumi? Lah, lalu yang menyuruh siapa? Setidaknya kan seperti itu. Lah, dalam hal ini saya akan mencoba atau meniati mengurai sepemahaman saya, ya, mengurai dalam pemahaman hidup, sepemahaman saya yang tentunya saya dapat dari laku lampah atau lelampah atau laku tarak broto. Tarak broto itu ya melakukan kegiatan rutinitas spiritual. Intinya kita hidup itu adalah kecenderungannya yang sering dikatakan adalah mesti beriman. Lalu beriman itu apa? Beriman adalah orang yang beriman itu adalah yang tindakan kesehariannya ya dikait-kaitkan dengan hari akhir. Lah ini yang mungkin ya, yang mungkin belum dipahamkan. Rata-rata kan iman tapi nggak jelas imannya ya. Mungkin iman kepada buku, iman kepada Tuhan, iman kepada apa. Namun ureanya bagaimana orang yang beriman ya. Orang beriman itu adalah orang yang dalam ucap, dalam tindak selalu dikaitkan dengan akibat hari akhir. Hari akhir ya hari hidup setelah tidak hidup di muka bumi ini. Hari hidup setelah mati, ada yang mengatakan demikian. Lalu saya akan menyampaikan ya, kita mesti pemahaman, ada pemahaman kepada arwah. Ketika kita hidup di dunia ini, raga kita dalam posisi normalnya, ya, raga kita dalam posisi normalnya. Itu tentunya kedunungan zat hidup yang sangat halus, sangat lembut, yang disebut sukma. Dan lalu kegaiban lainnya adalah kakang kawah,
adi ari-ari. Dan lalu sedulur papat kelima pancer yang jadinya itu adalah dari anasir bumi, anasir api, anasir angin, dan anasir air. Lah, ini perlu dipahamkan. Pancernya adalah sukma suci kita. Ya, sukma suci kita itulah yang disebut kalau menurut kami itu adalah adanya kegaiban sukma sehingga kita bisa hiduplah. Sifat sukma sering saya menjelaskan bahwa sifat sukma itu adalah tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti. Itu kategori baik. Kita melawan penjajah karena kita dijajah. Dan kita enggan menjajah. Ya, ini salah satu contoh sifat sukma dan dijamin oleh Tuhan itu pasti menang. Itu. Lalu setelah itu tahapannya adalah lebih baik dilarani daripada ngelarani. Artinya adalah lebih baik disakiti daripada menyakiti. Nah, lalu yang paling baik, yang terbaik atau puncaknya baik atau yang baik sekali boleh saja itu adalah sudah disakiti, diam, dan lalu manakala kita ketemu dengan orangnya masih bisa memberikan bebungah. Kata-katanya ini bebungah. Bebungah itu ya rasa bahagia. Mungkin memberi, mungkin senyum, atau kategori yang jelas memberikan kebahagiaan. Ya, senyum dalam arti beramah tamah ya. Ini bukan senyum kan ada senyum menghina dan sebagainya lah. Ini adalah senyum beramah tamah. Ya, ngukur rasa ning lian seperti diri kita sendiri dan kita masih bisa menyejuki lah, intinya itu bebungah. Lah, saya akan menguraikan bahwa ketika manusia di muka bumi ini itu kedunungan sukma. Namun ketika sudah meninggal, sukma kita itu disebut arwah. Ya, arwah leluhur rata-rata begitu, atau ruh leluhur bolehlah. Namun kalau kita itu sukma itu masih ada di bumi, masih ada kesempatan untuk berbuat kebajikan, untuk sampai kepada kasampunan, atau kalau kata agama itu ya sampai kepada kasuwargan, ya masuk surga gitu. Nah, kalau tujuan orang loro-lorona tunggal atau orang seperti kami, orang Jawa ini adalah mencapai kekasampurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Lah, ini pokok. Lah, lalu di manakah leluhurmu? Lalu di mana posisi leluhurmu dan leluhurku? Lah, ini sekilas saya mencuplik dari hasil lelaku dan sekaligus saya dari guru tuduh saya. Artinya begini, saya diberitahu oleh leluhur, oleh guru saya bahwa leluhurmu, semua orang leluhur linuwih ya, sukma diluwih atau arwah leluhur yang linuwih, yang dimaksud itu arwah leluhur yang linuwih itu berada di mana? Lah, lalu kita perlu minta tolong atau kita perlu menolong. Lah, ini kan pertanyaan yang semestinya timbul pada diri kita. Kan ada tuh, kita mengharap syafaat, kita mengharap barokah gitu loh. Kan ada yang demikian lah. Kata guru saya, leluhur atau arwah linuwih ya. Arwah leluhur yang linuwih yang saya maksud adalah tempat ngumpulnya itu di Lintang Panjer Rahino. Lintang Panjer Rahino itu tabe-tabe salam mulia adalah ketika menjelang pagi itu adalah lintang yang sampai pada maghrib itu baru terbenam lagi. Lah, itu namanya Lintang Panjerino. Lah, Lintang Panjerino ini adalah muncul ketika siang. Lah, ketika siang itulah kegiatan manusia, kegiatan makhluk-makhluk itu di muka bumi ini itu adalah rata-rata adalah ketika siang. Lah, ketika siang inilah arwah leluhur ini mencari kesempurnaan. Yang saya maksud adalah demikian. Ketika leluhurmu dulu punya kadigdayan, Daya Sekti Manggara Guna jadi raja, tentu ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan. Lah, lalu karena ada kekeliruan tentunya tidak bisa sempurna dan tentunya harus mengulang. Lah, ketika wadah untuk mengulang itu adalah janin yang berada pada keturunan yang di bawahnya dan atau ya janin yang masih ada di orang lain, namun watak dan karakternya ini adalah cocok. Lah, watak dan karakternya ini cocok dengan perbuatannya beliau, sang ibu ini yang mengandung janin. Lah, inilah kesempatan untuk masuk. Lah, namun syarat untuk bisa masuk ketika ibu mengandung itu sampai nelongso ke daluwarsa.
atau memikirkan sesuatu yang sangat menyedihkan, sehingga arwah itu ada aura yang menyedot, sehingga arwah itu tersedot atau ya tersedot oleh kesedihan ini atau oleh hal yang dipikirkan yang energinya itu adalah timbul dari rasa sedih, sehingga energi menghirup dari arwah leluhur ini, dan itu masuk ke janin ya, masuk ke janin. Nanti ada ruang-ruang tertentu, namanya kalau kata guru saya itu adalah jangkungi. Jangkungi itu yang mengikuti gerak langkah daripada si janin ini manakala sudah terlahir, selalu mengikutilah. Inilah proses leluhur itu bisa menyempurnakan. Lah ini kesempatan leluhur bisa menyempurnakan melalui proses itu. Lah inilah yang dikatakan pula oleh para sesepuh, manakala orang yang sedang mengandung itu wajib sangat dihati-hati, karena takut yang ngikuti ini adalah linguis tapi dalam hal yang kurang positif. Umpamanya dikda yang luar biasa dan dulu pernah sampai membunuh orang, umpamanya yang demikian. Ini kan energi positif, lalu ada yang hal yang tidak positif. Lah perlu kita ketahui juga bahwa apakah kita patut menolong ataukah kita patut ditolong ya. Lah dalam kaitan ini semestinya kita menghubung, mensinergikan antara kehendak leluhur, arwah leluhur yang saya maksud, dengan laku lajering sukma kita. Manakala kita tidak bisa ngetut laku lajering sukma atau perjalanan yang saya katakan itu adalah moh nglarani, moh dilarani, aluwung dilarani timbang ngelarani. Yang paling bagus adalah sudah disakiti masih bisa memberikan bebunga. Lah ketika kita mengikuti gerak lama leluhur ya, ketika kita mengikuti gerak lama leluhur yang suka kadigdayan, lalu mungkin yang suka melet perempuan umpamanya, ini berarti kita jatuh pada kredibilitas yang lebih rendah ya. Semestinya kita menyempurnakan langkah leluhur dengan cara membuat atau berbuat kebajikan yang sebajik-bajiknya dengan tidak memperhitungkan itu upah. Makanya dalam sebuah agama saya pernah membaca gitu, intinya saya tidak minta upah sedikit pun dari penyampaian saya. Lah yang kita perlu hayati ya, kita perlu pahami. Namun bukan berarti tidak ada imbal setimpal gitu loh. Artinya begini, saya mengajari ya, mohon maaf, dari zaman dahulu kala, sejak saya hidup saya ngasuh anak karena saya belum punya turunan pada saat itu, banyak sekali yang saya asuh. Tapi bukan berarti saya selalu memberi dan tidak ada imbal setimpal dari si anak gitu. Semestinya ada imbal setimpal baik dari anak maupun dari si wali santri lah cara kasarnya. Namun tidak ada mengikat mentarif seperak atau 2 perak, kecuali dalam hal yang tertentu. Lah ini yang perlu saya sampaikan, bahwasanya kita mesti mempertanyakan pada diri kita, apakah kita perlu ngalap barokah. Lah kalau kita itu datang ke tempat-tempat keluhuran, niscaya yang kita datangi itu telah tahu apa tujuan dan maksud kita. Lah ketika kita itu dengan berbuat kebajikan, niscaya ridho Tuhan, ridho Allah, restu leluhur selalu akan menyertai kita. Lah ini sebuah hal yang patut kita ceritakan ya sebagai pemahaman, namun tidak harus dipercaya. Ada lagi mungkin yang ibaratnya ke makam wali, ke makam yang lain minta barokah, itu ada juga. Bukan berarti saya nggak butuh barokah, namun kita akan mendapat barokah yang saya maksud dengan cara berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Saya rasa demikian. Terima kasih.